ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati ilal walidain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, sangat besar sekali rasa syukur kita hari ini bisa berjumpa melalui video ini. Semoga Allah takdirkan kita semua menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang mendapatkan ampunan dari orang tua nanti di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah, orang tua adalah manusia yang pertama yang menjadi sebabiah adanya kita hidup di dunia ini. Orang tua adalah manusia pertama yang merawat kita ketika kita hidup di dunia ini. Semasa Allah menciptakan kita dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, yang kemudian menjadi segumpal daging, 4 bulan di dalam perut, di dalam kandungan ibu kita Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Dan dari saat itulah kita berstatus sebagai anak yang diwajibkan untuk berkhidmat, taat kepada orang tua kita. Ridho mereka adalah jaminan ridho Allah, dan marah mereka adalah ancaman marah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang tua menjadi sosok yang paling harus kita hormati? Karena sejak dalam kandungan, wahnan ala wahnin, mereka sudah merasakan payah hidup di dunia ini. Mereka sudah mendapatkan amanah berat, tetapi mereka menanggungnya. Amanah ini mereka jaga sampai saat ini, bahkan sampai kita dewasa. Namun terkadang kita salah mengapresiasi kasih sayang mereka. Kita terkadang menganggap kasih sayang mereka itu terlalu berlebihan kepada kita. Di saat kita menginginkan sesuatu, namun orang tua melarang, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita mencaci mereka. Ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian mereka tidak punya biaya untuk itu, caci maki yang keluar dari lisan kita mencaci mereka. Mereka meneteskan air mata, tapi mereka tidak pernah melaknat anaknya. Justru mereka mendoakan anaknya agar anaknya menjadi soleh. Justru mereka memberikan pendidikan, menitipkan kita di madrasah, diniyah, di sekolah, dari mulai TK sampai kuliah. Itu semata-mata mereka lakukan karena mereka ingin melaksanakan kewajiban mereka sebagai orang tua, dan harapan mereka anaknya suatu saat akan menjadi tabungan amal ibadah untuk mereka. Harapan mereka semoga anaknya bisa mengirimkan doa-doa ketika mereka sudah wafat. Sahabat filah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita merasa memiliki kesalahan yang begitu banyak, lebih luas daripada lautan, lebih tinggi daripada gunung, lebih banyak daripada buih di lautan, namun tersadar ternyata orang tua kita sudah tiada, dan kita tidak memiliki kesempatan berkata meminta maaf kepada mereka. Lalu bagaimana cara kita meminta maaf dan berkhidmat kepada mereka? Doakan mereka agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah,
dan agar mereka dirahmati oleh Allah, mereka dibahagiakan di sisi Allah selama-lamanya. Melalui konten ini saya akan share sebuah amalan, sebuah zikir agung, pendek, mudah dipahami, yang harus kita bacakan di atas kuburan orang tua. Walaupun tidak di atas kuburan orang tua, kita bisa membacakannya dari jauh. Keterangan ini kami dapatkan dalam kitab Tanqih Al-Qaul halaman 10. Imam Nawawi berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza marral mu'min," apabila seorang mukmin melewati alal maqabiri, pada kuburan. Apabila seorang mukmin melewati kuburan atau sengaja datang berziarah ke kuburan, faqala, lalu kemudian mukmin itu berkata, anak itu berkata, orang tua itu berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal kuburo, maka Allah akan berikan cahaya kepada kuburan tersebut, kuburan orang tua kita. Kullaha, seluruhnya akan penuh dengan cahaya. Bahkan Allah akan mengampuni, wa ghafara liqailiha, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang mengucapkan zikir tersebut. Wa kataba lahu alfa alfi hasanatin, Allah tuliskan baginya 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin, Allah angkat 1.000.000 derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyiatin, dan Allah akan lebur 1.000.000 kesalahannya. Maka sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, zikir agung ini pendek mudah dipahami, yang bila mana kita bacakan di atas kuburan orang tua, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk mereka, maka senantiasa Allah akan memenuhi kuburan orang tua kita dengan cahaya yang sangat terang, serta Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan Allah akan menyimpan mereka dalam magfirahnya, Allah akan menyimpan mereka di dalam rahmatnya. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, tentu saja video ini bukan saya tunjukkan untuk sahabat semua saja, tetapi untuk diri pribadi saya Al-Fakir, bahwa kita semua menyadari bahwa kita semua adalah anak yang memang belum bisa membahagiakan orang tua. Dulu ketika orang tua kita masih ada, kita masih selalu merepotkan mereka. Namun sekarang kita sudah dewasa, kita sudah dididik oleh mereka. Bahkan yang lulus kuliah sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, gaji yang lumayan. Namun ketika kita ingin membahagiakan mereka, mereka sudah tidak ada di alam dunia ini, mereka sudah berada di alam barzakh. Maka oleh karena itu, daripada kita penuh hidup dengan penyesalan, lebih baik hadiahkan zikir agung ini untuk orang tua kita, agar orang tua diampuni dosanya dan dipenuhi kuburannya dengan penuh cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulangi bersama-sama. Yuk kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kirimkanlah pahala dari bacaan zikir kami untuk kedua orang tua kita, untuk kedua orang tua kami, Fulan bin Fulan dan Fulanah binti Fulan. Penuhi kuburan mereka dengan cahaya darimu ya Allah.
Ampunilah semua dosa-dosa mereka ya Allah, dan satukan kembali kami di surgamu nanti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama agar orang tua kita tersenyum bahagia berada di alam barzakh. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Semoga video ini mengandung hikmah dan manfaat. Kemudian jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.